Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar struktur baja 2 dengan permodelan bracing eksentrik. Selanjutnya, izinkan kami berkenalkan. Nama saya Firis Kirobi Rohim dengan NIM 22500310044. Dan saya Naufal Farazi Firdaus dengan NIM 22500310057. Langsung masuk ke latar belakang. Latar belakang, semakin banyaknya bangunan bertingkat yang telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bangunan bertingkat dibangun sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kepadatan lahan yang semakin terbatas dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia seperti mall, kampus, apartemen, sekolah, dan lain-lain. Bangunan gedung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, Pasal 1 yaitu adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan air. Material baja merupakan material yang sering digunakan secara umum sebagai bahan konstruksi karena memiliki beberapa keunggulan. Yang paling utama adalah daktilitas yang tinggi. Dengan begitu, baja tidak mudah retak dalam proses pembebanan. Dan juga baja memiliki kekuatan yang tinggi dalam menahan gaya tarik. Berikutnya, tujuan dari pengerjaan tugas besar ini adalah pertama, mampu menghitung, menentukan, dan merancang, dan juga dapat mendesain struktur bangunan, struktur baja dengan software SAP 2000. Yang kedua, juga dapat menganalisis dan menghitung jenis dan juga dimensi yang akan digunakan di material baja. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah dapat memperkirakan atau merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dari struktur baja dengan rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu berikutnya kita masuk ke desain rencana struktur. Struktur bangunan yang akan dibahas adalah bangunan bertingkat dengan dinding menggunakan permodelan kayak bracing eksentrik. Struktur bangunan direncanakan pada wilayah zona gempa dan difungsikan untuk perkuliahan dan laboratorium. Data-data yang telah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam program SAP 2000, kemudian akan dianalisis lebih lanjut menggunakan bantuan program analisa struktur. Berikut merupakan denah arsitektural yang telah kami desain. Lalu berikut ini adalah gambar denah rencana dari fondasi dan juga sloof. Lalu berikut juga merupakan denah rencana pembalokan dari tiap lantai 1 sampai dengan lantai 3. Dan juga di sini ada gambar yang berupa potongan melintang penampang dari key bracing eksentrik tersebut. Untuk perencanaan struktur dalam pembuatan bangunan pada software SAP 2000 ini, kita merencanakan untuk pembuatan struktur yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada balok, yang kedua ada kolom, yang ketiga bracing, yang keempat pelat lantai, dan yang kelima adalah parket. Baik, selanjutnya untuk pembebanan pada software SAP 2000 yang kita buat, asumsi pembebanan untuk mengetahui apakah bangunan yang kita buat ini kuat atau tidak. Pembebanan yang kita buat diantaranya adalah yang pertama, beban mati. Dead load, beban dari struktur rangka itu sendiri dalam arah gravitasi. Juga SDL, beban mati tambahan. Diantaranya adalah beban dinding sebesar 250 kg per meter persegi dengan bekerja dengan arah gravitasi. Juga beban plafon 18 kg per meter persegi bekerja dengan arah gravitasi. Selanjutnya beban adukan
21 kg per meter persegi per 1 cm. Jika 2 cm, maka bebannya adalah 42 kg per meter persegi. Juga beban keramik 50 kg per meter yang kami asumsikan beban total lantai sebesar 110 kg meter persegi. Dengan beban atap 60 kg per meter persegi. Juga beban hidup diantaranya adalah koridor. Beban koridor dengan beban 300 kg per meter persegi. Ruang kelas 250 kg per meter persegi. Dengan anak tangga 250 kg meter persegi. Juga bordes tangga sebesar 300 kg per meter persegi. Dan dak atap sebesar 100 kg per meter persegi. Selanjutnya ada beban angin sebesar 25 kg per meter persegi pada bidang dinding. Dan selanjutnya beban gempa 200 ton pada lantai dan 100 ton pada atap. Selanjutnya, properti penampang dalam pembuatan struktur baja pada SAP 2000 yang kita gunakan. Beberapa properti penampang untuk struktur baja yang diambil dari properti PT Gunung Garuda dengan IWF. Dengan penampang IWF, untuk properti yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah IWF 400, 200, 813. Yang kedua IWF 500, 200, 10, 16. Selanjutnya IWF 600, 300, 12, 20. Dan penampang 2L 200, 208. Pada penampang ini bahan yang digunakan ialah baja dengan mutu BJ37 dengan kekuatan leleh 240 MPa, juga dengan tegangan maksimum 370 MPa dan peregangan minimum 20%. Dengan modulus elastisitas 200.000 MPa. Kombinasi pembebanan yang kami gunakan adalah dengan persamaan U sama dengan 1,4D. Juga yang kami tampilkan di share screen ini. Dengan D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen. L yang merupakan beban dari pengguna gedung dan beban gerak di dalamnya. LA adalah beban hidup atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja dan sebagainya. Juga H adalah beban hujan, tidak termasuk genangan air hujan. Dan E adalah beban gempa. Selanjutnya, berikut adalah deformasi dengan bentang 60 meter dan deformasi yang diizinkan adalah L per 360. Dengan demikian deformasi yang diizinkan yaitu 166,667 mm. Yang kami dapat adalah 41,080 mm. Maka struktur tersebut cukup layak digunakan karena sesuai dengan syarat. Berikut adalah gaya dalam, perubahan atau kedudukan, dan berubah bentuk dari struktur baja digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan dari tugas besar ini adalah kekuatan struktur baja dianalisis menggunakan SAP 2000 dengan versi 14.2 dengan hasil berupa petunjuk warna yang menunjukkan kekuatan dari tiap elemen struktur. Secara garis besar, struktur akan hancur apabila elemen berwarna merah. Namun dalam struktur yang kami analisa, struktur ini dominan elemen berwarna kuning, maka cukup memenuhi syarat sehingga diprediksi tidak akan mengalami keruntuhan.
Baik, mungkin segitu saja dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.